لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان. إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني. حتى لو هزعل شوية، بكرة تضحك ليا تاني. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب akan dibawakan oleh guru kita bersama, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Amsori Jayadi MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammadin. Allahumma sholli sallim alaih. Saya tahu selip-selip jalannya. Lima menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, wa nakhussu bi dzikri Kiai Haji Abdullah yang telah menyampaikan kajian kitabnya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi ilmu yang barokah, bermanfaat buat bekal dunia akhirat kita. Para kiai yang lain, mata'anahumullah bituli hayatihim wa nafa'na bi ulumihim, yang mohon maaf saya tidak tatak namanya satu persatu. Kalau saya sebutin, buat nyebutin doang habis waktu saya. Ketua Jamiah Subuh Depok, Bojonggede, Citayam, Sawangan dan lain sebagainya. Beliau guru kita, orang tua kita, ayahanda Kiai Haji Ishak beserta seluruh jajarannya, Ketua DKM Masjid An-Nur Ustaz Safruddin dan jajaran, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan yang lalu saya mengikuti workshop tentang peduli generasi bangsa. Ada fakta-fakta, temuan-temuan, penelitian terkait, pertama, narkoba di kota Depok. Ada beberapa kecamatan yang dicoreng merah, dan angka gay, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, bukan semakin menurun, tapi semakin grafiknya makin meningkat. Bahkan jumlah gay di kota Depok 800 orang. Dan ini akan menular terus, dan ini merupakan wabah, penyakit. Terus angka dan grafik perceraian di kota Depok makin tinggi. Karena itu janda-janda makin terdepan. Kiai Ajis seneng banget romannya. Dan angka kenakalan remaja makin tinggi. Coba lihat di masjid-masjid, adakah anak-anak muda yang sholat 5 waktu di masjid? Kemudian lihat fenomena kafe-kafe yang penuh dan dipadati setiap malam oleh
anak-anak muda kita. Dan saya saat pekan yang lalu juga menguji beberapa mahasiswa, dan itu ketika ditanyakan dasar-dasar agama, mereka tidak paham. Padahal calon sarjana. Bagaimana mirisnya keadaan generasi bangsa. Kita ini enak-enak saja sholat subuh, enak-enak saja berzikir, enak-enak saja tahajud, enak-enak saja duha, enak-enak saja ikut kajian. Yang rajin kita. Saya khawatir kita ini kena durhaka sama anak-anak bangsa, anak generasi bangsa, yang kita tidak peduli terhadap mereka, dan kita hanya memperdulikan diri kita sendiri. Betapa egoisnya kita. Anak-anak, bocah-bocah di sholat zuhurnya, pada saat asarnya, mereka lagi main. Adakah mulut kita di antara kita menyapa mereka? Nah, sholat dulu, ayo ntar main lagi, ayo sholat dulu. Adakah yang punya kepedulian terhadap mereka? Ada, alhamdulillah. Tapi buktikan berapa banyak yang bilang ada. Saya nggak yakin setiap kita punya kepedulian terhadap itu mah bukan bocah tua, biarin aja. Betul nggak? Bocah ini kan rata-rata ada masjid, ada lapangan. Zuhur pada main bola, asar main bola. Johor asar, mereka main, kita enak saja sholat, nggak ngubris mereka. Tidak ada kepedulian kita. Maka sangat wajar kalau kemudian angka-angka tadi yang saya sebutkan, kenakalan-kenakalan tadi yang saya sebutkan, itu bukan makin menurun, tapi makin meningkat. Karena kita tidak punya kepedulian terhadap mereka. Jamaah sekalian rahmati Allah, saya agak provokatif, biar kita bangkit punya kepedulian. Anak-anak kita, generasi bangsa kita. Karena baiknya bangsa, sebuah negara, karena baiknya keluarga. Ketahuilah bahwa rusaknya sebuah negara karena rusaknya sebuah keluarga. Karena itu pokok pangkalnya sebuah proses pendidikan yang hebat yang harus dilakukan oleh kita semuanya, mulai dari keluarga. Pantas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan yang sangat provokatif kepada kita, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan kalian peduli terhadap diri kalian sendiri, egois terhadap diri kalian sendiri, salah diri kalian sendiri, tanpa memperhatikan keluarga kalian. Wa ahlikum wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk melakukan sholat dan bersabarlah di atas menjalankan sholat tersebut. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ada sense of belonging, bahasa kampung Rawadenoknya. Ada rasa kepemilikan bahwa ia bukan anak kandung saya, tapi mereka adalah generasi bangsa yang kita tidak tahu bisa jadi ke depan menjadi pejabat. Jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi dari mulut kita sekedar anak salat, sekedar itu ada hidayah Allah menghampiri mereka sehingga mereka menjadi ahlus shalah gara-gara mulut kita. Saya menyampaikan begini belum tentu dakwah. Kenapa? Karena belum ceramah saya sudah dikasih amplop.
Otak saya rusak ini, amplop. Ini kan tiket ke Singapura kan cukup ini. Singapura. Belum tentu dakwah. Kalau kita, nah ayo sholat dakwah. Kenapa? Tulus kita ngajak mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Rasul saja tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah, tapi yang memberikan hidayah taufik adalah Allah. Karena itu usaha deh, mulut kita jangan pelit. Kok nggak pakai pulsa kok? Ayo semua, nah lagi nongkrong ngapain? Begitulah peduli. Ini kita jangan sholat sendirian, jangan sok tahu kemudian kita langsung masuk surga. Nanti ada protes dari generasi bangsa anak-anak muda. Itu jangan masukin surga, saya nggak diperhatikan oleh mereka. Dan tumbuhin kepedulian kita. Masa jamiah subuh di mana-mana kita, kajian-kajian Islam di mana-mana, di kota Depok banyak alim, banyak ulama, orang-orang hebat, orang-orang saleh. Tapi kenapa grafik kejahatan makin tinggi? Berarti karena kepedulian kita yang sangat kurang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi fisabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان. إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني. حتى لو هزعل شوية بكرة تضحك